Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek ketiga kami, yaitu mengenai Smart Trash Can. Saya Anita Haryoti. Saya William Christian. Dan saya Valentus Edward. Berikut adalah topik dan alasan pemilihan. Untuk topik, kami memilih alat bantu pendeteksi pencemaran atau pengelolaan lingkungan. Lebih spesifiknya, kami memilih alat untuk mengelola lingkungan. Alasan kami memilih topik tersebut adalah keinginan kami untuk mengurangi pencemaran yang ditimbulkan oleh sampah sehari-hari. Lalu untuk masalah yang pertama, masyarakat masih minim kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, masyarakat merasa jijik ketika menyentuh penutup tempat sampah. Yang ketiga, banyak masyarakat yang masih menggabung-gabungkan jenis sampah dalam satu tempat sampah saja. Dan yang terakhir, minimnya tempat sampah berkategori di tempat umum. Dari masalah yang ada, kami memberikan solusi berupa alat dan aplikasi yang kami beri nama S-Trash. Fungsi dari alat kami adalah dapat memilah sampah sesuai jenisnya. Ada 3 jenis sampah yang akan kami pilah, yaitu organik, anorganik, dan berbahaya. Ketiga jenis sampah itu dapat dipilah menggunakan sensor yang akan kami gunakan. Untuk penjelasan lengkapnya akan dijelaskan oleh rekan saya nanti. Kemudian dapat membuka tutup sampah secara otomatis. Jadi pengguna tidak perlu menyentuh tutup sampah yang rentan penuh dengan kuman. Kami juga akan menggunakan sensor. Yang ketiga, dapat mendeteksi sampah masuk. Alat akan otomatis menentukan jenis sampah yang dimasukkan oleh pengguna. Yang keempat, dapat mendeteksi sampah penuh. Jika tempat sampah untuk menampung sampah sudah penuh, maka akan otomatis terdeteksi oleh sensor yang akan kami pakai. Lalu, sampah akan dibawa oleh petugas menuju TPA. Selain itu, jika sampah tidak kunjung diambil oleh petugas, maka pengguna dapat melaporkan. Fungsi dari aplikasi kami adalah aplikasi kami memberi informasi di mana S-Trash tersedia, sehingga pengguna tidak kesulitan untuk mencari S-Trash. Melalui aplikasi, petugas dapat menerima alarm apabila S-Trash sudah penuh, sehingga petugas dapat dengan segera mengirim tempat sampah ke tempat pembuangan akhir. Adanya S-Reward. Apa itu S-Reward? S-Reward merupakan poin yang akan diterima oleh pengguna setelah pengguna membuang sampah pada S-Trash. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilakukan oleh Valentinus Edward. Lalu untuk komponen yang digunakan, yang pertama ada sensor ultrasonik HC-SF04. Fungsinya adalah sebagai sensor untuk pembuka dan penutup sampah secara otomatis. Di samping itu, juga berfungsi sebagai pendeteksi apabila sampah penuh. Lalu yang kedua ada sensor infrared. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi dan memilah sampah dalam jangkauan 3-80 cm. Lalu untuk daya, kami menggunakan solar power bank agar dapat diisi ulang. Kemudian ini untuk bagian alur programnya. Pertama, pengguna melakukan scan barcode, kemudian pengguna melihat lokasi tempat sampah, di mana yang berwarna hijau nanti itu artinya ada S-Trash-nya kosong, yang merah artinya S-Trash penuh. Jika S-Trash kosong, maka pengguna bisa membuang sampah, kemudian program akan memilah jenis sampah ke dalam tiga kategori secara otomatis, yaitu ada sampah organik, anorganik, dan juga berbahaya. Kemudian setelah itu, bagi yang memiliki akun, pengguna dapat menerima kredit yang dapat ditukarkan dengan reward yang tersedia. Kemudian setelah kredit didapat, pengguna dapat melambaikan tangan ke arah sensor untuk mengakhiri program. Sedangkan saat S-Trash penuh, akan ada simbol berwarna merah dan muncul notifikasi bahwa tempat sampah itu penuh. Kemudian sampah itu akan dibawa oleh petugas menuju ke TPA. Nah, ini untuk aplikasi S-Trash. Di bagian pertama ada menu login. Di login ini ada 2 bagian, yaitu untuk user dan juga dashman. Kemudian kita login, jika tidak memiliki akun, maka bisa sign up terlebih dahulu.
Nah, ini untuk homepage di bagian user. User ada history, ada my rewards, ada location, ada scan barcode, ada as reward, dan juga profile. Di menu pertama ada home, yaitu ada history. History isinya adalah riwayat kita sudah melakukan membuang sampah di mana aja. Kemudian ada my rewards. My rewards itu kita sudah mengklaim rewards apa aja. Kemudian ada location. Fitur location ini untuk mencari tahu di mana lokasi S-Trace. Yang berwarna hijau itu artinya S-Trace-nya sedang tidak penuh, sedangkan yang berwarna merah artinya sudah penuh. Jika S-Trace-nya sudah penuh yang berwarna merah ini, maka notifikasi akan otomatis menuju ke petugas. Tetapi jika petugas tidak datang-datang, maka pengguna bisa juga memanggil petugas, seperti yang berada di gambar berikut. Nah, ini untuk scan barcode-nya. Kalau sebagai pengguna, dia bisa scan barcode, kemudian bisa menerima koin sesuai dengan seberapa banyak dia membuang sampah. Nah, kemudian di sini ada menu as reward. As reward ini tuh merupakan voucher-voucher yang dapat ditukar dari koin-koin yang kita kumpulkan. Jadi ada voucher ditukar seperti Trans Jogja, Taman Pintar, kemudian juga bisa time zone, dan juga chat time, dan lain sebagainya. Kemudian ada menu profile. Menu profile ini seperti biasa untuk melihat profil kita, dan bisa logout juga. Kemudian ini untuk homepage-nya Dashman. Jadi di Dashman itu cuma ada fitur history, pick up, location, dan juga profile. Di sini pembedanya adalah ada menu pick up. Menu pick up ini untuk melihat trash mana aja yang sudah full, lalu petugas akan datang ke sana untuk mengambil sampah tersebut menuju TPA. Kemudian ini untuk desain S-Trace-nya. Lalu ini untuk desainnya. Pada bagian atas yang warna hitam ini tempat untuk masukkan sampahnya. Dan di bagian sini terdapat sensor ultrasonik untuk membuka otomatis. Lalu pada bagian depan terdapat layar LCD. Fungsinya untuk menampilkan barcode dan keterangan lainnya. Lalu pada bagian bawah terdapat 3 warna yaitu merah, kuning, dan hijau. Warna hijau untuk letak sampah organik, kuning untuk anorganik, dan merah untuk bahan berbahaya. Lalu ini untuk desain kerangka dalam tempat sampahnya. Pada bagian atas ini untuk memasukkan sampahnya. Lalu pada bagian ini ruangan terdapat sensor infrared yang fungsinya untuk memilah sampah. Lalu setelah dipilah, sampah akan masuk ke dalam 3 ruangan, yaitu zat berbahaya, organik, dan anorganik. Pada bagian 3 ruangan ini terdapat sensor ultrasonik yang fungsinya untuk mengetahui apakah sampah sudah penuh atau belum. Apabila sudah penuh, nanti akan dihubungkan ke dalam server MQTT untuk memberitahu petugas untuk mengambil sampahnya. Lalu untuk ukuran tempat sampah ini sendiri, yaitu dengan tinggi 1,5 meter, dengan lebar dan panjang 50 cm. Tampilan layar atau user interface pada S-Trace. Nah, ini merupakan tampilan awal pada layar S-Trace. Di sini, pengguna akan disambut dan dipersilakan untuk scan barcode untuk login ke akun S-Trace yang sudah dimiliki oleh pengguna. Nah, jika pengguna itu belum memiliki akun S-Trace, maka tidak perlu melakukan scan barcode, seperti peringatan yang ada di bawah. Nah, di sini kami juga memberikan barcode untuk mendownload melalui Google Play Store dan Apple App Store. Ini tampilan setelah berhasil login pada layar S-Trace. Setelah pengguna berhasil masuk ke dalam akun S-Trace-nya, maka pengguna akan dipersilakan untuk memasukkan sampah. Tutup sampah akan terbuka secara otomatis. Dan untuk mengakhiri proses pembuangan sampah, maka pengguna cukup melambaikan tangan pada sensor yang tersedia. Ini tampilan setelah proses berakhirnya pada layar S-Trace. Jadi setelah
pengguna melambaikan tangan, maka proses pembuangan sampah akan berakhir. Pengguna akan menerima sebuah notifikasi berupa penambahan poin sesuai dengan jenis sampah yang dibuangnya. Tetapi jika pengguna itu tidak memiliki akun Estres, maka notifikasi penambahan poin tidak akan muncul. Dan di bawah layar akan muncul sebuah peringatan untuk membuang sampah selalu pada tempatnya. Tampilan apabila penampung penuh pada layar Estres. Jadi jika tempat penampungan sampah pada Estres itu penuh, maka layar akan menampilkan seperti ini. Estres akan memberikan peringatan untuk tidak memasukkan sampah untuk sementara. Pengguna diharap untuk menunggu petugas dan bisa melaporkan kepada petugas melalui aplikasinya jika tidak juga segera dikosongkan. Nah, untuk membuat Estres ini, kami membutuhkan dana yang cukup besar. Oleh karena itu, kami mengajak para investor untuk bergabung dengan kami mewujudkan lingkungan yang lebih sehat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.